الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نويت تعلم وتعليم تذكر وتذكير والنفاع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى دلالة على الخير ابتغاء بقرب مجده منه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من عمل لا يرفع من لا يستجاب لها. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك علما لدني ومشرب الصافي يا وهاب يا غني يا رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas betapa banyaknya limpahan nikmat dan karunia yang tidak pernah henti-hentinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Yang sepatutnya kita semua lebih banyak untuk belajar, peka dan merasa atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita agar timbul rasa syukur yang mendalam dari diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan terkikis sifat protes, sifat selalu mengeluh dengan apa yang Allah tetapkan kepada kita, karena hakikatnya hadirin betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nikmat Rabb, ya, sebaik-baik Tuhan adalah Tuhannya kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah menyia-nyiakan kita, yang tidak pernah menelantarkan kita. Hanya kita saja yang mungkin tidak pandai, tidak peka di dalam menyikapi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mudah-mudahan insyaallah kita semua adalah hamba-hamba Allah yang tergolong pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kasih, apa yang telah Allah beri, ditambah terus kepada Allah, oleh Allah kepada kita semua. Yang belum diberikan yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan kita daripada segala apa-apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita hadiahkan, kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nikmat yang Allah utus untuk kita semua sebagai panutan untuk kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah dengan jalan yang benar, dengan jalan yang lurus, dengan jalan yang tepat. Dan pintu untuk sampai kepada Allah yang paling instan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga kita yang berkumpul terlebih pada malam hari ini dikatakan menggantikan tidak pantas, karena yang posisi yang berada di sini tak tergantikan insyaallah, namun meneruskan. Dan ini memang di antara apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, diajarkan oleh para sahabat kepada kita. Bukan hanya di saat ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat itu ya kembali dengan kebiasaannya mereka masing-masing, akan tetapi menjadi titik berat para sahabat sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana meneruskan setiap langkah perjuangannya Nabi Muhammad. Di antaranya hadirin, kita teringat ketika Rasulullah wafat. Sebelum Nabi Muhammad SAW itu wafat, Rasulullah pernah mengutus satu orang pemuda yang bernama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid, anaknya Zaid bin Harithah. Usianya waktu itu kurang lebih 15, ada yang bilang 17, ya belasan tahun lah. Nabi pernah mengutus Usamah ini untuk melakukan ekspansi peperangan. Tapi tertunda peperangan itu terjadi karena Rasulullah setelah itu dalam keadaan sakit yang parah. Dalam sakit yang parah, yang sakit itu membawa beliau kepada wafatnya beliau. Akhirnya ditunda perjalanan.
Setelah meninggal Nabi SAW, ditunjuklah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, penerus Nabi. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar pertama kali? Di antaranya adalah melanjutkan perjalanannya Usamah bin Zaid. Kelompok sahabat yang berperang yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Kata Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu protes. Ya Abu Bakar, hai Abu Bakar, apa enggak kita revisi ulang? Ini Usamah usianya masih terlalu muda. Apa enggak kita revisi dulu siapa yang menggantikan Usamah untuk memimpin peperangan ini? Kata Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya Umar, jangan engkau jadikan tindakan pertamaku setelah ditinggal Rasulullah adalah menentang Nabi Muhammad. Jangan kau buat aku dalam posisi itu. Tindakan pertama yang kulakukan setelah Rasulullah wafat dan aku menggantikannya adalah menentang kebijakannya, bukan meneruskan kebijakannya. Akhirnya tetap dengan keteguhan, dengan keyakinan, Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Sayyidina Usamah bin Zaid untuk memimpin peperangan. Di belakangnya ada Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, ada orang-orang sahabat-sahabat yang udah tua-tua. Peperangan itu dipimpin oleh seorang anak muda yang umurnya belasan. Ya, kalau hitung-hitungan anak-anak sekarang, anak SMP, anak SMA. Ya, kalau perangnya di HP lah kalau anak-anak zaman sekarang, ya nggak ngerti perang betulan. Tapi subhanallah, hikmahnya besar. Ya, diajarkan kita memang inilah pendidikannya para sahabat. Kalau guru kita Ustaz Mufti bilang fiqhus sahabat, ya, fikihnya para sahabat inilah memang diajarkan untuk kita, supaya senantiasa meneruskan. Karena kalau enggak, kita akan kehilangan hadirin, kita akan terus terlena, kita akan terus tenggelam daripada kelalaian-kelalaian, terlebih dengan apa yang ada mengganggu kita di dalam kehidupan duniawi kita pada hari ini. Dan ya, nikmat apa yang telah dilakukan oleh guru-guru kita, wabil khusus almarhum, di dalam mengasas khususnya di kota Medan ini. Walaupun ya kita betul mengatakan bukan beliau orang pertama kali yang jadi ulama di Medan ini, betul, banyak ulama-ulama sebelumnya, banyak orang-orang soleh, banyak orang-orang alim, tapi kita merasakan memang keberkahan yang berbeda, ya, bukan keberkahan yang tidak dimiliki oleh keberkahan yang dulu, keberkahan yang berbeda yang dibawa oleh beliau, termasuk mungkin yang dirasakan oleh masjid ini, Masjid Al-Ihsan, yang dirasakan oleh antum semua. Tugas kita hanya menjaga hadirin, karena ya kalau tidak agama ini kita jaga, siapalah lagi yang menjaga, khususnya ilmu ini, ilmu syariat ini. Kalau nggak betul-betul yang kita jaga, kita wariskan, nggak betul-betul kita yang memegang teguh, siapa lagi akan berpegang teguhnya hadirin? Nabi Isa alaihissalam, beliau pernah mengatakan kepada murid-muridnya, aku pernah menyembuhkan penyakit ratusan orang dan aku mampu. Ratusan orang sakit aku mampu untuk sembuhkan. Aku syafaitul marid fasyafaitu. Ushfil marid fasyafaitu. Aku menyembuhkan orang-orang yang sakit dan aku mampu untuk menyembuhkan mereka. Wa ubrihul akmaha wal abras, dan aku menghilangkan belang, penyakit baros, penyakit lepra yang menyebar di waktu itu di banyak orang dan aku mampu. Wa uhyil mauta wa hayyitu, dan aku menghidupkan orang yang mati banyak aku mampu. Tapi untuk aku berbicara dengan satu orang bodoh aku tak mampu. Ya, berbicara dengan satu orang aja orang bodoh aku tak mampu. Ini menunjukkan bahwasanya yang paling berbahaya pada diri seseorang adalah kebodohan, jahil. Makanya kata ulama kita mengatakan al-mar'u diddu ma jahil. Seseorang itu musuh utamanya adalah kebodohan. Apa yang dia nggak tahu itulah menjadi musuh utama bagi orang tersebut. Yang menjadi masalah adalah kalau orang sudah merasa tak tahu, tapi yang berbahaya dia tak tahu kalau dia itu tak tahu. Imam Ghazali itu punya 4 klasifikasi dalam bab ini.
Orang yang paling baik itu adalah orang yang tahu, alim. Wa huwa alimun annahu alim. Dan dia mengetahui bahwasanya dia alim. Ini yang terbaik. Dia alim, dia pintar, dan dia tahu kalau dia itu pintar. Sehingga dia bisa memaksimalkan kealimannya. Yang kedua, dia alim. Tapi dia nggak tahu kalau dia itu alim. Ini masih mending. Ya, mungkin orang yang semisal ini perlu untuk dimotivasi supaya dia mengerti bahwasanya dia itu adalah orang yang alim. Yang kedua masih bagus. Yang ketiga bagus juga. Dia bodoh. Tapi dia tahu kalau dia bodoh. Dia sadar kalau dia bodoh. Maka orang yang semisal ini masih ada harapan untuk mau belajar. Karena dia menyadari kebodohannya. Yang repotnya yang keempat, udahlah bodoh, tapi dia nggak tahu kalau dia bodoh. Ya, dia nggak tahu kalau dia nggak ngerti, nggak punya ilmu. Sehingga apa? Dia merasa dirinya benar. Apa yang dia buat sudah betul. Ternyata apa yang dia lakukan rupanya salah. Dan mohon maaf, a'dzar, uzur-uzur yang dibolehkan oleh syariat bagi seseorang yang boleh mengatakan tidak tahu atas kesalahan daripada ibadah atau muamalahnya. Contoh, kita salah berbuat selama ini dari salah satu ibadah yang kita buat salah. Ketika ditanya, kenapa kok buat kayak gini? Ya selama ini aku nggak tahu. Nah, boleh nggak posisi kita mengucapkan kita nggak tahu? Apa syaratnya? Apa segampang itu aja kita bilang nggak tahu? Kalau dengan cuman bilang nggak tahu kita selamat, nggak perlu ada majelis taklim. Udah bodoh aja kita semua, orang selamat aja kok jadi orang bodoh. Tapi nggak demikian. Yang boleh bilang nggak tahu adalah orang-orang yang tinggal di ujung kulon sana, nggak ada ulama di tengah-tengahnya. Tinggal di tengah padang pasir di bawah gunung sana, nggak ada ulama di sekitarnya, nggak ada tempat dia bertanya. Atau kayak misalnya orang-orang yang di mayoritas orang-orang non-muslim, susah nyari ulama, susah untuk belajar. Dia bilang nggak tahu boleh. Tapi kalau kayak kita hadirin, di mana-mana ustaz, di mana-mana ulama, di mana-mana tuan guru, terus tiba-tiba mau bilang nggak tahu, ya nggak bisa, itu bukan uzur. Kenapa nggak tahu? Ya cari tahu. Kenapa nggak tahu didiamkan? Lucunya dalam bab agama, kalau kita nggak tahu, kita diamkan. Tapi cobalah kalau sakit. Sakit jantung, sakit kanker. Ya, pergi ke apotik, beli obat asal-asalan tanpa ada resep dokter. Dimakan. Berani nggak dia bilang nggak tahu? Pasti dia cari tahu dulu, ini obat yang betul untuk saya yang mana. Mana berani asal obat-obat dia langsung makan. Ya, inilah lucunya kadang-kadang. Untuk kehidupan duniawi kita hati-hati, tapi untuk kehidupan akhirat kita masa bodoh. Maka hadirin, balik lagi, hanya sekedar niat meneruskan tradisi ilmu apa yang telah ditinggalkan oleh apa yang telah diasas oleh guru-guru kita, wabil khusus kepada almarhum, dan juga kita berniat tidak membawa kitab baru. Kita ingin meneruskan apa yang pernah disampaikan oleh beliau di dalam majelis misal malam ini. Cuma saya nggak tahu beliau berapa pekan sekali di sini. Minggu 2 kali, sebulan 2 kali. Seminggu sekali. Itu pula yang kita belum mampu. Itu pula yang kita belum siap. Ala kulli hal, ma la yudrakulluh la yutrakulluh. Itu kata ulama. Yang nggak bisa dibuat semua jangan ditinggalin semua. Gak bisa seminggu sekali, jangan pula gak sama sekali. Ala kulli hal, dan saya ngikutin terakhir daripada taklim beliau di sini di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Pada pertemuan beliau terakhir sebelum, gak tahulah ini kalau informasinya benar ya. Mudah-mudahan insyaallah pertemuan beliau terakhir itu masih hal-hal yang berkaitan dengan makanannya yang makanan kesukaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis pembahasan yang berbeda kitab ya, mungkin saya sama beliau kalau di beliau masalah ke 160-an beliau bilang waktu itu 168 atau sekian. Ala kulli hal, hadis daripada Ummu Hani ya,
tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk ke dalam rumah, dakhala alayya Nabi masuk ke rumahnya Sayyidah Ummu Hani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bertanya, "A'indaki syai'un?" Apakah ada makanan di rumah engkau? Ya, ini menunjukkan bahwasanya gimana Rasulullah itu bukan orang yang istilahnya orang zaman sekarang apa istilahnya bebas ekonomi itu ekonomi freedom. Ya, bukan orang yang bisa gampang beli makanan di mana-mana, enggak. Beliau itu adalah orang yang memang hidupnya penuh dengan keterbatasan, ya sangat-sangat terbatas. Ya, dan Nabi SAW bertanya kepada Ummu Hani, apakah ada makanan di rumah engkau? Maka kata Ummu Hani, la ya Rasulullah illa khubzun yabis. Gak ada ya Rasulullah kecuali yang ada cuma roti kering. Wa khal dan juga yang ada adalah cuka. Ya, roti kering sama cuka. Maka kata Nabi SAW kepada Ummu Hani, hati, minta roti kering sama cuka tersebut. Maaf korbaitun min udumin fihil khil. Tidak dianggap rumah itu rumah orang yang miskin, rumah orang susah, selagi di rumahnya itu masih ada lauknya cuka. Ini cocoknya sama orang Palembang ini ya, sama orang Palembang makan pempek, standby mereka ada cuka terus. Kalau orang Medan ada cuka di rumahnya, ada standby cuka, jarang biasanya ya. Orang Palembang cocok ini sama hadis ini. Mungkin mereka pun jadi tradisi makan pempek pakai cuka tuh. Mungkin karena ya kita husnudzon mengamalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kita beberapa kali pun ke Palembang, subhanallah hadirin. Kalau nggak siap-siap sakit perut memang. Ya, pagi-pagi bangun tidur udah cuka di luar. Bukan air putih yang dicari, cuka itu, cuka pempek itu di luar. Pedasnya kadang-kadang luar biasa. Tapi masya Allah, ala kulli hal, mungkin dengan mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini sudah diterangkan oleh almarhum. Kita hanya sekedar melanjutkan hadis yang berikutnya. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Amr ibn Murrah an Murrah al-Hamdani an Abi Musa al-Asy'ari an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayatnya sampai kepada Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari sebelum kepada dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa al-Asy'ari ini salah seorang sahabat jalil ya, seorang sahabat yang mulia yang berasal dari negeri Yaman. Ya, yang berasal dari negeri Yaman. Laqabnya Abu Musa atau kunyahnya Abu Musa. Ada khilaf ulama pendapat nama beliau yang asli. Ya, ada banyak pendapat nama beliau yang asli, kurang lebih ada sekitar 10 nama. Terjadi perbedaan pendapat nama aslinya Abu Musa al-Asy'ari. Akidah kita Asy'ari, ya, Imam Abul Hasan Asy'ari ini keturunannya Abu Musa ya. Kita kan berakidah Abu Musa al-Asy'ari dan juga Abu Mansur al-Maturidi. Kita alhamdulillah pernah ziarah ke Imam Abu Mansur al-Maturidi. Abu Mansur al-Maturidi ini akidah yang dipakai oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga, tapi yang diikuti oleh teman-teman kita yang ada di India, di Pakistan, Bangladesh dan sekitarnya. Kalau kita Abu Musa al-Asy'ari, kedua-duanya masih sama, saling berdekatan. Abu Mansur al-Maturidi pernah kita ziarah waktu itu bersama Sayyidil Habib Umar di Uzbekistan, makamnya beliau kalau nggak salah di kota Samarkand. Ala kulli hal, Abu Musa al-Asy'ari, Abul Hasan al-Asy'ari ini keturunannya Abu Musa al-Asy'ari. Ya, beliau Abu Musa ini dari Yaman. Termasuk orang-orang yang berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan waktu itu ada kafilah, ada sekelompok orang-orang yang berangkat dari Yaman. Ada sebahagian yang berpendapat dari kota Zabid. Ya, asalnya kota beliau ini dari kota Zabid. Kalau antum pernah dengar baca Maulid Ad-Daiba, Maulid Dibai, ya, Syekh Abdurrahman bin Ali Ad-Daibai itu juga dari Zabid. Juga seorang tabi'in yang terkenal, Uwais Al-Qarani. Al-Qarani ini, Qaran itu satu desa dekat dengan Zabid. Ya, banyak Al-Imam Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabirdi itu yang punya kitab, keren kitabnya. Kalau antum pernah dengar ceritanya itu, Syekh Ismail Al-Jabirdi ini punya kitab, dia buat kitab dalam bahasa Arab. Itu kalau dari kanan ke kiri bacanya
Ini saya nggak tahu urutannya ya, tapi contohnya dari kanan ke kiri itu kita baca ilmu fikih. Tapi urutannya kalau hurufnya itu dari atas ke bawah jadi ilmu nahwu. Kalau dari kiri ke kanan jadi ilmu tauhid. Kalau dia silang jadi ilmu yang lain lagi, ilmu arud. Ada beberapa ilmu dalam satu kitab itu dengan cara baca yang berbeda. Cuma tulisannya memang gitu juga. Contoh bismillah ya, bismillah. Ba satu huruf, sin satu huruf, mim satu huruf. Diselang-selang, bukan nggak disambung itu tulisannya. Jadi memang bisa dibaca lurus ke bawah dan segala macam. Ini kitab asal muasalnya tantangan daripada ulama Mesir yang waktu itu merendahkan ulama Yaman, karena memang Yaman sampai sekarang ya bukan nggak ada ulama, akan tetapi keterbatasan akses untuk ke Yaman sampai hari ini terasa susah, dan juga akses dari dalam Yaman untuk sampai keluar juga susah, sinyal susah. Beda Mesir, Suriah, Syam secara keseluruhan dan yang lain-lain memang udah dulu sebagai tempat orang-orang yang datang ke sana dan memang aksesnya jauh lebih mudah. Sehingga bukan kesannya Yaman seakan-akan gak ada ulama, padahal tak terekspos ulama yang ada di Yaman. Akhirnya adalah sebahagian ulama-ulama masa itulah dari Mesir merendahkan ulama-ulama di Yaman. Sampailah kabar ini kepada Imam Syekh Ismail Jabarti ini. Akhirnya beliau buat satu kitab, saya lupa nama kitabnya apa. Dibuat kitab itu, ya nggak pernah ada di dunia kitab kayak gitu. Ya, dari kanan bacanya fikih, huruf ke bawahnya bisa nahwu, macam-macam. Kita pernah buka, kita pernah lihat kitab itu. Ala kulli hal, beliau gantungkan setelah selesai kitab itu, beliau gantungkan ke lehernya keledai. Ya, lehernya keledai, dan beliau suruh satu orang bawa keledai ini ke Mesir yang ada kitabnya. Dan berikan kitab ini kepada orang-orang yang ada di Mesir. Ala kulli hal, kata beliau dalam satu surat, cukuplah keledai yang mengajarkan kalian ilmu-ilmu kami, nggak perlu ulama yang datang ke tempat kalian. Ya, ini biasa ya, jangan dianggap perang Yaman sama Mesir. Ini itulah nanti kadang-kadang subuh-subuh pendek ini yang susah. Orang dulu tuh biasa, ya orang dulu tuh kritik tuh biasa. Ya, Imam Ahmad kritik Imam Syafi'i biasa, Imam Syafi'i juga kritik Imam Ahmad biasa. Saling kritik itu biasa. Sufyan Ats-Tsauri dengan yang lain juga kritik mengkritik itu biasa. Kita aja yang nggak siap untuk dikritik. Nah, mereka ulama keren. Ya, ada di antara mereka yang berdebat. Satu sebelum debat punya pendapat A, yang satu lagi punya pendapat B. Mereka berdebat. Setelah selesai berdebat, ulama yang berpendapat A berubah pendapatnya yang B yang betul. Yang sebelumnya berpendapat B, dia mengatakan enggak, selama ini salah yang salah, yang A yang betul pendapat. Cobalah sekarang, ini sekarang lagi marah-marahnya di debat-debat di YouTube, di sosial media. Pernah nggak kita dapetin kalau kalah tuh ngaku atau membenarkan pendapat? Udah salah pun tetap nyari dalil membenarkan kesalahannya. Karena apa? Kita nggak siap untuk berbeda. Kita ini belum siap untuk berbeda. Ya, tapi mereka biasa. Ya, bukan suatu hal yang aneh. Ala kulli hal, Abu Musa al-Asy'ari ikut daripada kelompok orang-orang yang berasal dari Zabid, berangkat ke kota Madinah untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa nama beliau yang khilaf, di antaranya ada yang mengatakan nama beliau adalah Ka'ab, ada yang mengatakan nama beliau yang benar adalah Al-Harith, dan juga nama-nama yang lain. Di sini beliau meriwayatkan satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fadlu Aisyah 'ala an-nisa kafadli syarid ala sa'iri ta'am. Ya, ala sa'iri ta'am. Rasulullah membandingkan keutamaan, kelebihannya Aisyah dibandingkan wanita-wanita yang lain, kata Rasulullah, ibarat utamanya bubur sarit. Ya, bubur syarid. Bubur syarid ini bubur, kalau antum tengok pun di Google masih ada. Kami pun ada, cuman di beberapa tempat beda namanya ya.
Bubur syarid ini dia roti yang dicampurkan di dalamnya daging, ya, daging dan sedikit berkuah. Itu biasa dimakan oleh orang-orang, sampai sekarang masih dimakan di beberapa tempat. Di masa Rasulullah itu termasuk yang favorit, termasuk yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi, ya, masya Allah ya, gombalnya pintar. Ya, Rasulullah pintar menggombal. Tapi gombalnya gombal bukan yang bohong. Istrinya cantik, memang cantik dibilang, bukan jelek dibilang cantik. Ya, beda sama awak. Ya, istri kita entah kayak mana wajahnya, tapi nggak apa-apa lah. Untuk nyenangin istri, di antara bohong yang boleh adalah bohong sama istri untuk menyenangkan hatinya. Ya, udahlah mukanya bopeng-bopeng, tak kayak mana lah bentuknya, engkau cantik bagaikan rembulan. Sebenarnya nggak bohong juga, memang rembulan bopeng-bopeng. Ya, kita bilang cantik untuk dia juga nggak bohong sebenarnya. Tapi ala kulli hal, untuk menyenangkan hati istri berbohong boleh. Ya, dan Nabi SAW itu lihat ya ikhwan, nggak tegang dengan istri-istrinya, nggak selama-lamanya serius terus sama istrinya. Beliau tuh luwes sama keluarganya beliau, bercanda seperti biasa. Ya, kata Siti Aisyah, Nabi SAW itu kalau udah masuk rumah, ya, madhar, haibahnya, kewibawaannya semuanya dilepaskan di luar pintu rumah. Kalau udah masuk itu udah Nabi ya kayak biasa. Tapi kalau udah keluar, wah, dialah pemimpin kembali, ya, pemimpin daripada pasukan. Haibahnya dipakai lagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala kulli hal, lihatlah belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi, ya, bermesra-mesraan dan memuji istrinya di depan orang lain. Ya, memuji istrinya di depan orang lain, nggak malu-malu. Ya, jangan sampai kita pula istri orang awak puji, istri sendiri nggak pernah dipuji. Kadang-kadang istri itu suka dipuji walaupun bohong. Ya, sifatnya perempuan ini suka dibohongin memang. Makanya jangan heran, kadang-kadang banyak orang yang lebih suka minta maaf daripada minta izin. Ya, suka minta maaf daripada minta izin. Kenapa? Ya memang itu sifatnya perempuan. Kadang-kadang kalau terus terang nggak diizinkan, udah dibohongin baru terpaksa diizinkan. Ya, memang perempuan ya begitu. Walaupun bohong-bohong mereka senang. Maka Nabi SAW, Nabi nggak bohong. Ya, jangan pikir Nabi bohong, enggak. Siti Aisyah itu memang cantik. Siti Aisyah itu memang lebih utama. Nabi SAW itu pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, man ahabban nas ilaik? Siapa orang yang paling kau cintai? Siapa yang kau paling cintai? Kata yang nanya nih sahabat laki-laki ya. Yang nanya sahabat laki-laki. Kata Nabi, karena nggak ditanya laki-laki atau perempuan, Nabi jawab Aisyah. Kalau kau tanya siapa orang yang paling kucintai, Aisyah. Dan ini tidak menafikan cintanya beliau lebih kepada Khadijah ya. Ini yang dimaksud oleh Nabi, karena pertanyaannya waktu itu bermaksud orang yang masih hidup siapa yang kau cintai. Nabi bilang Aisyah. Sahabat ini bilang, enggak ya Rasulullah, bukan dari kalangan laki-laki, perempuan, dari kalangan laki-laki. Karena yang bertanya ini berharap dia yang disebut namanya. Ya, bukan dari perempuan ya Rasulullah, yang laki-laki lah. Dijawab simpel sama Nabi, Abuha. Kalau dari kalangan laki-laki, bapaknya Aisyah. Ya, Abu Bakar Siddiq. Cuman ya nggak ngotot pula sahabat ini. Setelahnya siapa lagi Rasulullah? Mungkin dia kalau ditanya ngotot, ditanya terus-terusan sampai nama dia dijawab. Mungkin dia berterusan ya, entah Umar bin Khattab, entah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Nggak selesai-selesai kalau dia tanya terus sampai Nabi jawab namanya. Ala kulli hal, memang Nabi sayang sama Siti Aisyah ya, dan Siti Aisyah ini memang punya keutamaan. Dalam satu hadis, walaupun hadis ini didhaifkan oleh beberapa ulama, Nabi mengatakan, "Khudhu syatra dinikum an hadhil Humairah." Kalian ambil setengah agama kalian ini daripada Humairah ini, wanita yang pipinya kemerah-merahan. Itu panggilan kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada Siti Aisyah. Dan memang Siti Aisyah menjadi rujukan. Ya, menjadi rujukan di saat Rasulullah SAW wafat, baik dari kalangan wanita juga dari kalangan pria.
para pria pun banyak yang bertanya, berguru dengan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Di sini Nabi SAW memberitahu kepada Abu Musa al-Asy'ari bahwasanya fadlu Aisyata 'alan nisa, kemuliaan, keutamaan Aisyah dibandingkan wanita-wanita yang lain ibarat keutamaan bubur syarid. Ya, namanya buburnya bubur syarid ala sairit ta'am. Ya, dibandingkan dengan makanan-makanan yang lain. Ini ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Nabi, keutamaan Siti Aisyah dan juga sukanya Nabi SAW dengan bubur syarid, ya, dibandingkan makanan-makanan yang lain. Dan memang sebelumnya juga almarhum banyak sudah menyebutkan makanan-makanan yang disukai oleh Nabi SAW, dan juga masih ada lagi makanan-makanan yang lain. Artinya juga hadirin, Nabi Muhammad pun makannya pun enakan. Ya, makannya Nabi Muhammad tuh enakan, gak ribet. Beda sama awak, ikan gak bisa. Ada nanti sebagian orang gak bisa kalau dagingnya dimasak ini, gak bisa kalau kayak gini. Nabi Muhammad itu nikmat. Ya, makan apa yang ada. Ya, gak ada makanan aja Nabi syukur, apalagi ada makanan Nabi lebih bersyukur. Ya, siapa orang yang sanggup makan roti pakai cuka tok? Dan Nabi nggak berubah wajahnya ketika cuma dihidangi roti sama cuka itu tok. Ya, Rasulullah ini memang diantara bentuk syukur ya nggak banyak protes. Apa yang ada di hadapan itu yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasyarid, ya. Ini berbeda ini. Wasyarid huwal khubzul ma'dum bil maraq wal ghalib ayyakuna ma'al laham. Ya, sarid ini roti gandum. Ya, dia ada kuahnya, dicampur dengan kuah, dan juga kebanyakan ada biasanya diletakkan daging, ya, diletakkan daging di dalamnya. Lalu di dalam hadis berikutnya, haddatsana Ali bin Hujur, qala haddatsana Ismail bin Ja'far, qala haddatsana Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mar al-Ansari Abu Tawalah, annahu sami'a Anas bin Malik yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlu Aisyah 'ala nisa ka fadli tharid ala sa'iri ta'am. Ya, masih hadis yang sama disampaikan cuma di dalam riwayat yang berbeda. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Lalu haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad an Suhail ibn Abi Salih an abihi an Abi Hurairah annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda min akli thawri aqit thumma ra'ahu akala min kaifa syatin thumma shalla wa lam yatawadda. Nah, hadis berikutnya hadis yang berkaitan juga dengan makanan yang dimakan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Ya, Sayyidina Abu Hurairah panjang kalau kita mau jelaskan insyaallah pada pertemuan berikutnya tentang sejarah beliau, tapi beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mengatakan, ya, annahu ra'a, Sayyidina Abu Hurairah ini pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu min akli thawri aqid, setelah beliau makan susu yang dibekukan, ya, atau kayak sekarang ini kayak keju, ya, kayak keju, thawri aqid ini. Nabi berwudu setelah makan susu yang dibekukan atau keju yang difermentasi. Nah, kenapa berwudu? Karena cara membekukannya itu di atas api, ya, di atas api. Sehingga di sini menjadi pendapat ulama bahwasanya memakan segala sesuatu yang dipanggang di atas api itu ya, nanti sebelum kita jelaskan apa hukum asalnya khususnya dalam mazhab Syafi'i, ya, harus berwudu. Ya, harus berwudu. Lalu thumma ra'ahu akala min kaifa syatin thumma shalla wa lam yatawadda. Lalu dia juga melihat Sayyidina Abu Hurairah, Nabi SAW makan kambing, dan Nabi langsung setelah itu menunaikan sholat tanpa beliau berwudu. Nah, ini kan kesannya dalam hadis ini, kalau makan
yang terpanggang api atau thauru akid keju tadi, itu Nabi harus berwudu dulu sebelum beliau sholat. Makan kambing tidak berwudu. Nah, bagaimana dari segi hukum fikih? Dari segi hukum fikih sama ya, makan apapun tidak membatalkan wudu. Minum apapun tidak membatalkan wudu. Ya, tidak membatalkan wudu apapun yang dimakan. Ya, kalaulah ada hal-hal yang kita makan paling-paling batasnya dianjurkan untuk berwudu, tidak sampai membatalkan wudu. Beda ya. Kenapa hadis ini nggak dipakai? Nah, ada yang mengatakan hadis ini diletakkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim, diletakkan. Beliau ini punya kebiasaan, Imam Muslim itu sahihnya, beliau punya kebiasaan hadis-hadis yang kalau ada nasakh mansukh. Jadi hadis itu ada yang contohnya gini, ketika Nabi SAW berbicara, posisinya beliau masih di Mekah, beliau punya statement A. Ketika setelahnya misalnya di Madinah, beliau punya statement B yang seakan-akan bertentangan total dengan yang A. Maka ya inilah hebatnya ulama kita ya, nggak langsung mengatakan Nabi Muhammad itu pelimpan gini segala macam, lain bicaranya lain, enggak. Ini menunjukkan bisa jadi hukum yang A yang dulu disebut sama Nabi sudah tak relevan lagi, ditukar dengan hukum yang B. Ya. Dan ini kalau kita belajar mustalah hadis, ya nasakh mansukh ini ayat Al-Qur'an pun ada yang ya dinasakh. Ya, ada yang sudah tak terpakai lagi ayatnya, diganti dengan ayat yang lain. Atau dia ayatnya masih ada tapi hukumnya tak berlaku, yang dipakai adalah hadis Nabi SAW. Ada 4 itu. Nasakh mansukh ini, Quran dinasakh dengan Quran, Quran dinasakh dengan hadis, hadis dinasakh dengan Quran, hadis dinasakh dengan hadis. Itu kalau kita belajar ilmu mustalah hadis. Ala kulli hal. Nah, Imam Muslim di dalam sahihnya itu biasa meletakkan kalau ada hadis-hadis yang saling bertolak belakang di awal-awal, contoh bab misalnya bab sholat misalnya ya, apa-apa yang hukumnya sudah nggak berlaku, beliau taruh hadis-hadisnya di pertama-tama bab sholat. Nanti banyak hadis-hadis dalam bab sholat itu di akhir-akhirnya beliau letakkan yang hadisnya yang masih berlaku dibandingkan yang atau yang sudah untuk menasakh daripada hadis yang sebelumnya. Nah, hadis ini juga diletakkan di awal-awal tentang bagaimana menjelaskan makanan-makanan Rasulullah atau apa-apa yang membatalkan wudu yang dimakan oleh Nabi SAW. Akan tetapi di hadis-hadis berikutnya banyak juga riwayat yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW ya, walaupun setelah memakan sesuatu yang ada yang terpanggang di atas api, Nabi tidak berwudu kembali. Ya, tidak berwudu kembali. Di sini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah juga, ya, dan diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Dawud di dalam kitab At-Taharah daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah. Katanya kana akhirul amrin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma ghayyaratin nar. Ya, ada dua perkara yang berubah dari kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Kata beliau tarkul wudu. Beliau tidak lagi berwudu. Mimma ghayyaratil nar. Setelah beliau makan sesuatu yang berubah karena dipanggang di atas api. Yang hadis tadi seakan-akan kesannya Nabi makan yang berubah dipanggang di atas api, Nabi berwudu lagi sebelum sholat. Tapi ada hadis yang mansukh, ya, yang menjelaskan yang sebaliknya. Tsumma ra'ahu akala min kaifa syatin tsumma shalla wa lam yatawadda. Dan Sayyidina Abu Hurairah melihat Nabi SAW
Beliau makan kambing dan setelah itu beliau tidak berwudu. Dan inilah yang diambil oleh Imam Syafi'i ya radhiyallahu anhu pendapatnya. Ada juga yang mengatakan dulu ya pendapatnya Imam Syafi'i bahwasanya qaul qadim mengatakan makan daging unta dan juga makan sesuatu yang berubah dengan api, dipanggang dengan api itu membatalkan wudu. Tapi qaul jadid kata Imam Nawawi mengatakan enggak, sudah tidak membatalkan wudu. Artinya boleh langsung kalau mau sholat ya boleh aja sholat, enggak, tidak membatalkan wudu. Begitu juga ada lagi pendapat ini adalah nasakh mansuh ya, hadis nasakh mansuh. Dalam hadis yang lain Nabi SAW kecuali masih disunahkan makan daging unta. Khusus makan daging unta disunahkan wudu lagi. Ya, disunahkan wudu lagi. Kalau sapi kayak mana, Beb? Enggak, sapi enggak. Aman kita. Kambing juga aman. Ya, hanya daging unta. La ilaha illallah. Di dalam hadis yang lain ditegaskan lagi, ya, yang memansuh hadis ini di dalam suatu riwayat Nabi dikatakan akalan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar khubzan wa lahman wa lam yatawadda. Ya, Nabi SAW makan dengan Abu Bakar dan Umar roti pakai daging. Ya, roti lauknya daging. Daging yang dimaksud di sini adalah daging unta ya. Walam yatawaddu, dan mereka semua tidak berwudu lagi. Ya, tidak berwudu lagi. Di sini dikatakan inilah hadis nasikhan lil haditsil awal. Ini juga hadis yang menjadi nasikh yang menghapus daripada hadis yang pertama. Ada yang mengatakan pendapat lain, maknanya yang Nabi berwudu setelah makan susu yang berubah jadi keju itu maknanya Nabi cuci tangan. Ya, Nabi hanya sekedar cuci tangan. Artinya wudu dari segi bahasa saja, bukan wudu dari segi syariat. Jam berapa ini azan? Udah mau azan ya. Wudu secara hanya sekedar cuci tangan saja setelah beliau makan makanan tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Tapi yang jelas ya ini menunjukkan dianjurkan untuk berwudu, tapi bukan berarti membatalkan wudu. Karena dalam mazhab Syafi'i khususnya hal-hal yang membatalkan wudu itu ada 4. Nanti insyaallah kapan masuk pelajaran fikih akan dibahas di bab itu. Wallahu a'lam bissawab. Pertemuan berikutnya insyaallah masih hal-hal yang makanan-makanan yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala hadini wa ala kulli salihin min al-hayati wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, diumumkan juga untuk antum-antum semua. Insyaallah besok ada kedatangan Al-Habib Abdurrahman bin Ali Al-Masyhur, salah satu juga gurunya almarhum dan guru kita. Dan ada beberapa majlis beliau di antaranya Jalsatul Itsnin, insyaallah di Tembung, dihadiri oleh beliau. Tafadhal kalau ada kesempatan untuk sama-sama kita mengambil keberkahannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.